Oke, nah jadi kita punya dua file. Yang pertama master surat, setelah di-download kita buka masternya seperti ini. Kemudian yang satunya datanya ada di Excel seperti ini. Nah nanti di data Excel kita tambahkan satu data yaitu nama Bapak Ibu. Jadi nama panjenengan, ini misalnya 006 YMSPK. Jadi data kita punya 6 ya. Oke, lalu disimpan. Nah, saat menyimpannya juga kita harus tahu posisinya di mana, karena nanti ini akan kita panggil. Dan ini saya save as data surat TDISP. Ini kelas kita ya. Oke, ini saya simpan di desktop aja biar gampang. Oke, nah sudah ini dibiarkan aja. Sekarang kita fokus di master surat lagi. Kita kembali ke master suratnya di sini. Jadi ini sebetulnya ada headernya. Cara membuka headernya adalah ini karena setting komputer saya itu dari halaman 1 sama ke halaman berikutnya itu saya kompres ya. Jadi ini saya lebarkan lagi supaya muncul header. Nah, kayak gini. Oke, jadi suratnya sudah ada. Kita nggak ngetik ya. Tapi sekarang kita mau gabungkan supaya surat-surat ini nanti, surat master ini jadi 6 surat yang akan kita sebar sebagai undangan rapat gitu kepada 6 orang yang sudah kita buat di Excel tadi. Nah, masuknya ke sini. Nah, langkah pertama yang kita lakukan untuk menggabungkan antara master surat yang sudah kita buat di Word, jadi pura-puranya kita sudah punya surat aslinya ya. Jadi Bapak Ibu misalnya mau mengundang 100 orang, kan membuat dulu nih satu surat aja, nanti akan digabungkan dengan data surat 100 orang yang ada di Excel misalnya gitu ya. Nah, yang berbeda antara surat satu dengan yang lain tuh ini nomor suratnya berapa. Tadi kan kita lihat di Excel ini kan setiap orang akan menerima nomor surat yang berbeda, nomor 1 sampai 6. Kemudian namanya beda, alamatnya beda, kotanya beda. Jadi di sini, jadi nanti ini sebetulnya nomor surat akan diisi data itu gitu ya. Jadi cara pertama begini, kita gunakan menu mailing. Jadi sekarang kita klik di menu mailing. Nah, kemudian di menu mailing, kita pilih start mail merge. Jadi kita mulai pakai wizardnya aja. Ini diklik, lalu, nah kebetulan Word yang saya pakai adalah Word 365. Mungkin ada yang menggunakan Word versi lain, ada yang versi 2018 atau 2010 atau 2018 16 dan seterusnya gitu ya. Perbedaannya di sini Bapak Ibu. Ketika kita pilih start mail merge, maka nanti akan ada step by step gitu dan langsung kebuka kotaan di sini gitu ya. Jadi hanya ketambahan satu langkah. Jadi start mail merge, kemudian step by step wizard gitu. Kemudian diklik nanti baru akan muncul begini. Nah, kalau saya langkah yang tadi step by step itu sudah nggak ada. Lalu ini sudah masuk ke langkah pertama yaitu memilih letternya. Nah, lalu letter suratnya yang mau diisi itu mana gitu. Kemudian setelah itu kalau kita sudah memilih suratnya mana dan kebetulan kan suratnya sudah aktif nih, sudah kita hadapi ya. Berarti kita lanjut penerimanya siapa gitu. Maka di sini perintahnya adalah select recipient. Nah, kalau versi Word yang lain sebetulnya nanti ada tulisannya step 2 gitu. Step 2 dari 6. Step 2 of 6 gitu. Langkah kedua dari 6 langkah gitu ya. Itu memilih penerimanya siapa. Penerimanya kan tadi kita sudah tulis 6 orang tuh. Ada di dalam Excel ya. Jadi sekarang kita pilih gini, di menu berikutnya select. Nah, pilihannya adalah mau membuat baru, create new list, atau use an existing list, menggunakan yang sudah ada, atau kita pilih dari Outlook kontak.
Nah, karena kita sudah punya datanya, berarti kita pilih yang nomor 2. Use an existing list. Kita gunakan data yang sudah ada gitu. Kita klik. Ketika diklik, nanti akan meminta alamatnya di mana gitu. Di mana kamu nyimpan datanya itu di mana gitu. Nah, sekarang dicari. Tadi saya nyimpan kan di desktop nih. Kita cari. Namanya adalah data surat. Saya shot dulu ya. Data surat. Oh, enggak ada ya. Sini. Ini dia. Data surat dari SP ya. Kita klik. Oke, oh ini yes. Oke. Lalu data suratnya itu kan ada di sheet 1 nih. Nah, ini di sheet 1. Berarti ini pilih sheet 1. Oke. Masuk oke aja. Nah, kemudian di sini baru kita masukkan. Kan sekarang sudah aktif di sini. Maka nanti begitu kita memilih surat data suratnya di file mana, maka menu-menu berikutnya tuh tombol-tombol yang lain akan aktif. Nah, sekarang ada tombol insert merge field. Nah, baru sekarang variabelnya kita masukkan. Nomor surat, karena kan tadi kita punya nomor surat yang berbeda nih ya. Jadi kita insert. Sini diklik. Kita pilih variabel apa yang akan kita masukkan ke dalam nomor surat. Variabelnya nomor. Gitu. Nah, begitu diklik nanti munculnya begini. Nah, variabel yang diapit dengan tanda lebih kecil 2 kali, lebih besar juga 2 kali. Jadi seperti ini. Ini sebetulnya nggak ditulis ketik ini. Ini kita hapus aja. Yang terhormat, harusnya nama kan? Insert lagi. Kita sisipkan field-nya. Insert nama. Nah, keluarnya kayak gini. Ya, ini hapus. Baris berikutnya, insert lagi. Alamat. Ya, nah ini diluruskan. Karena kalau ini lurus, itu nanti akan berpengaruh pada tampilan surat aslinya. Ya, kemudian berikutnya, kota. Ini kita ambilkan data dari variabel kota. Insert lagi kota. Gitu ya. Nah, jadi nanti nomor surat isinya nomor, kepada yang terhormat namanya siapa, bawahnya alamat, bawahnya lagi kota. Sudah, variabelnya kan sudah kita pakai semua nih, nomor, nama, alamat, kota ya. Yang ke bawah sudah tidak ada variabel lagi. Nah, sebelum benar-benar menggabung, kan nanti harus di finish nih. Nah, sebelum kita benar-benar menggabung, kita bisa kok lihat previewnya. Jadi ada menu preview result. Ini diklik dulu supaya kita bisa melihat hasilnya kayak apa sih gitu. Nah, ini begitu kita klik. Nah, ini kan yang belum diklik ya. Masih variabel isinya. Kalau diklik previewnya, sudah masuk datanya. Ini data nomor 1. Yang terlihat di sini adalah data nomor 1. Kalau kita pengen melihat data berikutnya, maka kita klik next record. Nah, ini masuk data kedua. Next lagi, data nomor 3. Di next lagi, 4, 5, dan seterusnya. Karena datanya 6 nih, muncul semua, sudah ya. Nah, kalau kita merasa udah benar nih gabungkannya gitu ya, maka ini harus diselesaikan. Karena kalau sampai ini aja, ini belum selesai nih. Jadi harus sampai finish. Gitu ya. Nah, caranya klik tombol finish and merge. Selesaikan dan gabungkan. Ini kita klik. Ada pilihan pilihan edit individu dokumen itu adalah pertanyaan yang mau digabungkan yang mana? Apakah semuanya atau record-record tertentu aja gitu. Jadi ini kita klik edit. Nanti kalau yang versi lama itu ada pilihan yang digabungkan all atau record-record tertentu. Tapi ini versi 365 ini begitu kita klik edit, maka dianggap kita menggabung semua. Ya, berarti ini jadinya file baru. Dia akan membuka file baru yang langsung dinamai letters 1. Jadinya 6 halaman. Tuh lihat tuh. Page 1 of 6. Jadi kalau ini saya scroll ke atas, ini halaman 2, surat untuk Yati Pesek. Nanti halaman ketiga, surat untuk Karyo Basuki. Saya scroll lagi 4. Jadi kalau di print ini menjadi 4 lembar surat yang akan kita bagi pada setiap nama-nama yang ada di dalam
Excel tadi ini. Gitu. Nah, kemudian kalau sudah jadi letter ini, silahkan disimpan dengan nama baru. Nama barunya adalah ini save as surat name. Gitu ya. Oke. Nanti tak kirim ya? Nah, Yes. ini kemudian nanti kok jadi feedback ya? Kemudian kita kirim ke sini. Sini ya. Nah, silakan dikirim ke sini. Kirim tugas mailbox. Gitu. Oke, sampai sini. Ada yang ditanyakan untuk menggabungkan. Dan ini bisa untuk surat apapun ya. Dan datanya bisa di Excel, bisa di Outlook tadi. Karena ada pilihan Office itu kan ada Outlook-nya ya, yang menyimpan kontak kita. Atau datanya ada di akses, atau mau diketik manual juga bisa. Kalau diketik manual berarti kita pilihnya new list. Jadi kita bikin baru. Nanti akan ngetik apa namanya datanya. Tapi tentu akan lebih lama. Jadi akan lebih gampang kalau kita biasanya kita sudah punya database gitu ya, sudah punya misalnya nih surat undangan rapat kan yang tiap bulan itu akan ganti gitu ya. Kita sudah punya Excel-nya nih datanya orang-orang yang diundang itu ya itu aja gitu. Jadi biasanya kita sudah punya file yang berisi data anggota gitu ya. Oke, silakan kalau ada yang ditanyakan. Nah, jadi besok ujiannya itu ini saya tampilkan ya. Saya aktifkan ujiannya. Jadi ujiannya begini. Filenya 2. Jadi silahkan diunduh. Jadi nanti ada file naskah ujian sama referensi. Referensi itu daftar bukunya. Kemarin kan sudah kita pelajari ya. Nah, kemudian kita nggak ngetik lagi kok. Naskah ujian itu adalah menyisipkan file referensi ini ke dalam file naskah ujian. Sini, sorry. Di file apa namanya? File naskahnya. Supaya menjadi daftar pustaka. Terus nanti ada daftar isi. Nanti ada tampilan hasilnya kayak apa itu juga ada. Ini cuman saya belum apa namanya tampilkan aja. Coba saya lihat di filenya ya. Data suratnya udah diperbarui, Bu. Oh, JJ belum. Sebentar, tak perbaharui dulu ya. Oke, ini salah ya. Sambil bertanya boleh ya, Bu? Boleh silakan. Tadi yang nge-save-nya tadi lewat Word apa lewat Excel-nya, Bu? Save-nya Excel. Jadi ditambahkan di bawahnya, terus save aja. Nambah data kan? Yang Iya, save iya, Bu, benar. Iya, nambah iya, data iya. itu file Excel-nya, file datanya diklik aja, terus ketikkan nama baru, kemudian langsung save aja udah. Save-nya tetap dalam Excel. Ibu, Iya, silakan. temuan yang pertama kan ada videonya. Nah, itu kok videonya Hmm, tidak bisa di-setel ya, Bu? yang pertemuan pertama. Iya, Bu. Oh, saya belum upload ya. Sudah diupload tapi tidak bisa di-setel. Oh ya, Iya. oke nanti tak. YouTube-nya Buah Sehat aja, Mbak. Yang di YouTube cuman ada yang pertemuan, yang kedua, yang pertama tak cari nggak ada kalau di YouTube. Oh gitu. Yang Oke. Saya upload lagi. Yang ini ya. Sorry. Yang pertemuan kedua ya. ya, Ibu pakai Google Drive insya Allah itu. Oh, ini masih drive. Oh ya, tak ganti yang di YouTube. Yang ini kah?
yang rekaman yang pertama, rekaman yang kok tugas pertama. Ini di YouTube apa di Drive nih? Oh, Drive ya. Oke, oke, tak ganti yang di YouTube, Mbak. Oke, nanti saya ganti ya habis ini ya. Nanti habis ini saya lengkapi semua. Oke, Ini ada Bu. enggak? Ini oh ada. Ini sama ya dengan yang keempat. Nah, tinggal ini aja. Oke, terima kasih koreksinya. File datanya sudah saya update ya. Saya mau ngasih lihat yang ini sebentar, yang ujian wordnya. Ujian wordnya nanti kayak begini. Jadi kita unduh naskah ujian. Jadi nanti filenya yang saya lampirkan seperti ini, di-download. Nanti di sini tuh ada perintahnya. Nah, ini filenya yang akan dibuat naskah seperti minggu lalu. Ada daftar pustaka gitu ya. Ini file mentahnya cuma 4 halaman aja, jadi nggak banyak kok. Kemudian daftar pustakanya, maaf, daftar pustakanya ini file referensi. Ini ya, ada 5 data sebagai daftar pustaka. Kemudian tampilan hasilnya, hasil akhirnya seperti ini. Nah, harusnya kayak begini. Nih. Kemudian daftar pustakanya. Jadi hanya daftar isi sama daftar pustaka. Oke. Lalu, nah, jadi tampilannya ini berarti tampilannya adalah APA, apa yang ada nama pengarang, koma, tahun, gitu ya. Tapi kalau mau diganti tampilan IEEE yang IEEE ya boleh, berarti ini nanti nomor, kemudian yang di sini tampilannya ada angkanya, gitu ya. Itu yang soal 1. Lalu yang soal kedua itu, ini master suratnya, ini datanya. Gitu ya. Kok ini sih? Maaf. Ini surat IT-nya. Jadi suratnya sudah ada, isinya peserta sama kotanya di mana, terus sama daftar sumbangannya berapa. Nah, ini adalah file data yang pertama tadi yang saya salah tadi. Yang mana ya? Nanti saya perbaiki. Oke, kira-kira itu. Jadi tidak sulit. Nah, ini dikirimkan paling akhir 18 Juli. Ya, 18 Juli itu kita sudah selesai. Kalian juga sudah ujian. Nah, jadi saya sudah mulai harus mencari mengambil nilai-nilainya gitu ya. Jadi terakhir 8. Kalau ini saya batasi ya. Selain 8 setelah 8 Juli saya tidak terima. Nanti yang ujian Excel pun juga terakhir 18 Juli. Karena Bu pas mau ini tanya lagi, Bu. boleh silakan. Tadi setelah select recipient tadi loh, Bu. Kan Oh use ya. and fitting list itu, Bu. Mm-mm. Itu kan suruh hapus nama itu terus apa ya, Bu, kok tadi Hapus masih bingung saya. menghapus nama ini. Saya ulangi ya. Jadi kan start ini toh, kita pilih ini, kemudian select recipient, ini nggak dihapus. Kita pilih gunakan data yang sudah ada. Diklik aja, lalu ada perintah untuk mencari posisi data suratnya. Nah, di sini kita cari. Tadi saya simpan di desktop. Kita cari di bagian Excel, ini diklik, open, terus ini yes aja. Perintah ini juga tidak selalu ada di komputer ya. Maksudnya tergantung setting komputernya, kadang-kadang keluar, kadang-kadang tidak. Nah, baru setelah itu, setelah kita klik data suratnya, maka akan ada pertanyaan atau dialog untuk memastikan bahwa surat datanya itu ada di sheet 1 atau sheet berapa gitu. Jadi ini bisa diganti. Nah, karena datanya kan ada di sheet 1 aja kan, yang punya kita. Jadi
kalian harus pilih ini sheet 1, bukan yang satunya. Jadi tidak keseluruhan workbook ya, tapi hanya di sheet 1 aja. Nanti kalau ini sudah sheet 1, maka di oke aja. Udah. Nah, begitu di oke, maka akan muncul ini. Muncul apa namanya? Tombol untuk menyisipkan field-fieldnya. Nah, kalau sudah begini tinggal diklik, maka nanti variabel-variabel yang tersedia di dalam Excel tadi itu akan muncul. Begitu Mas Ali tadi ya. Mudah-mudahan menjawab sih. Mudah-mudahan jawaban saya menjawab pertanyaannya. Iya, makasih Bu. Ini udah Oke, bisa ternyata. bisa ya. Oke, terima kasih. Oh, Mas Hamim ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Bu, itu besok untuk apa ujiannya materinya sama seperti yang kita pelajari yang kemarin-kemarin kan, Bu? Sama persis. Sama persis. Jadi Soalnya tinggal ngikutin apa video-video yang udah Bu dosen upload ya. betul. Tinggal dilihat aja videonya, nanti bisa ngerjakan. Tidak ada materi di luar itu kok. Oke, siap Bu. Makasih. Sami-sami. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, saya kira materi hari ini termasuk materi web kita sudah selesai. Nanti pertemuan berikutnya kita sudah masuk ke Excel ya, Excel dan PowerPoint. Baik, kalau tidak ada, terima kasih atas hadirnya hari ini. Tadi save-nya dinamain apa Bu? Filenya surat strip NIM. Surat strip NIM gitu ya.